Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar materi tentang program linear. Nah, materi ini ada di Matematika Wajib kelas 11 IPA ataupun IPS. Apa sih program linear itu? Program linear itu adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari persoalan linear. Jadi dalam permasalahan sehari-hari itu selalu memuat permasalahan nilai optimum. Optimum di sini yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, kemudian di dalam program linear nanti akan ada persyaratan atau batasan dan kendala. Yang ketiga kategori ini termasuk dalam program linear ini merupakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi persoalan sehari-hari itu akan memuat kendala-kendala atau batasan yang akan kita modelkan matematisnya dalam sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang selanjutnya terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Nah, jadi dalam program linear ini akan ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengoptimumkan dari fungsi objektif. Fungsi objektif itu nanti untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Tentunya ada materi prasyarat yang sebelumnya Anda harus kuasai. Itu tentang sistem persamaan linear. Di sistem persamaan linear tentunya kita tahu kalau bentuk umumnya dia ditandai dengan tanda apa? Sama dengan ya. Nah, inilah bentuk umumnya. Kemudian di materi prasyarat yang kedua itu sistem persamaan linear akan menentukan solusinya. Solusinya itu bisa penyelesaiannya tunggal, artinya dua garis itu berpotongan. Yang kedua itu banyak penyelesaian, dia berimpit. Dan tiga adalah tidak ada penyelesaian. Ketiga kalau misalkan ditinjau dari satu garisnya dia tidak berpotongan dan tidak berimpit, atau artinya dua garis tersebut sejajar. Kalau di SMA kita batasi sampai SPLDV atau SPLTV ya, 3 variabel. Nah, untuk yang ketiga strategi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear ini bisa menggunakan metode grafik, metode substitusi, eliminasi, atau metode campuran yaitu kombinasi antara substitusi atau eliminasi. Dan yang ketiga itu penggunaan matriks yang sebelumnya telah kita pelajari materi matriks ini. Nanti menggunakan sifat inverse dan aturan Cramer itu bisa menentukan sistem persamaan linear. Nah, ini hanya sebagai materi prasyarat. Sebetulnya yang akan kita pelajari di program linear ini submateri pokoknya adalah yang pertama tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ada yang satu variabel sampai ke dua variabel tergantung pertidaksamaan linear yang diketahuinya. Yang kedua itu akan membuat model matematika program linear. Arti model matematisnya bisa berupa persamaan atau berupa pertidaksamaan. Yang ketiga itu menentukan nilai optimum fungsi objektif. Jadi dari fungsi objektif nanti akan ditentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, yang keempat bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear. Baik, kita langsung aja ke yang pertama ya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau yang disingkat SPTLDV. Nah, di sini bisa satu variabel, dalam permasalahannya bisa sampai dua variabel juga. Ingat kembali bahwa pertidaksamaan dalam matematika merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari atau kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang pertama di SPLTLDV ini pengertiannya seperti apa? Ini tadi yang pertidaksamaan memuat tanda pertidaksamaannya ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kalau di sistem pertidaksamaan linear sebetulnya sama, hanya di sini yang namanya sistem itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Artinya tidak hanya satu pertidaksamaan linear, tapi kita mencari solusinya bisa lebih dari satu, yaitu dua pertidaksamaan linear atau tiga pertidaksamaan linear. Nah, kemudian yang dimaksud linear di sini adalah persamaan atau pertidaksamaannya yang memuat variabel berderajat atau pangkat tertingginya pangkat 1. Makanya nanti bentuknya kalau dalam persamaan linear kan solusinya garis ya. Nah, kalau dalam SPTLDV seperti apa?
Nanti kita lanjutkan. Bentuk umum SPTLDP yaitu memuat dengan tanda pertidaksamaan. Ini menggunakan variabel X dan Y untuk dua variabel. Kalau untuk satu variabel mungkin hanya memuat X dan Y-nya. Nah, di sini kita gunakan koefisien A, B, A itu sebagai koefisien X, dan B itu sebagai koefisien Y, dan C-nya itu sebagai konstanta. X dan Y ini suatu variabel, dan X dan Y adalah anggota bilangan real. Yang ketiga, bagaimana solusi dari SPTLDV? Jadi bentuk solusinya seperti apa? Kalau dalam persamaan linear itu bentuk solusinya suatu garis lurus kan, yang terdiri dari himpunan-himpunan penyelesaian yang merupakan solusi dari persamaan tersebut. Tapi kalau di SPTLDV ini berupa daerah himpunan penyelesaian atau kita singkat DHP pada sistem koordinat kartesius. Jadi yang diwakilkannya itu merupakan area atau daerah yang kita gambarkan nanti dalam koordinat kartesius. Nah, yang keempat, bagaimana menentukan DHP-nya? Pertama, buat masing-masing garis dari SPTLDP. Yang kedua, uji sembarang titik pada pertidaksamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan arsiran dari masing-masing pertidaksamaannya dan lihat irisannya dari kesemua pertidaksamaannya. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Baik, nah di sini bagaimana menentukan solusi dari SPTLDV? Misalkan terdapat sistem pertidaksamaan linear dua variabel sebagai berikut. 3x tambah 2y kurang dari 6 dan x tambah y kurang dari sama dengan 3. Pertanyaannya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika x dan y merupakan bilangan real. Oke, nanti tadi sesuai skemanya, yang pertama membuat masing-masing garis dari pertidaksamaan tersebut. Artinya kalau kita pilih yang pertama itu adalah dari pertidaksamaannya kita buat dalam bentuk suatu persamaan dulu ya, karena kita akan menggambarkan suatu garis. Garis yang pertama kita misalkan G1 yaitu 3x tambah 2y sama dengan 6. Dan garis yang kedua x tambah y sama dengan 3. Nah, untuk memudahkan membuat grafik biasanya bisa menggunakan uji titik satu persatu. X, y-nya ambil berapapun, nanti kalian plotkan titiknya pada koordinat kartesius. Atau ini menggunakan titik potong terhadap sumbu x dan y. Kondisi dimana ketika x-nya 0, substitusi aja 3 kali 0 tambah 2y sama dengan 6. Berarti 2y sama dengan 6 ya. Artinya y sama dengan 6 bagi 2, 3. Kemudian kalau kondisi ketika y-nya 0, kemudian sisanya kan 3x sama dengan 6. Berarti x-nya 6 bagi 3 berapa? 2 ya. Nah, itu adalah titik-titik potong pada sumbu x dan sumbu y-nya. Potong sumbu y ada di 0,3. Kita plotkan untuk yang pertama titik potong sumbu y ketika x-nya 0 yaitu di 0,3. Nah, di sini ya, di sumbu y plotkan aja titiknya. Kenapa ini titiknya kosong? Karena ini dalam pertidaksamaannya kan kurang dari 6, tidak pakai sama dengan. Artinya untuk y sama dengan 3 bukan solusi dari pertidaksamaan ini. Jadi tolong diperhatikan nanti tanda pertidaksamaannya ini ya. Ada yang kurang dari atau pakai sama dengannya, begitu. Nah, selanjutnya yang titik potong sumbu x itu di 2,0. Berarti kita plotkan di 2,0. Nah, seperti ini. Kemudian tarik di antara dua titik ini sebuah garis lurus yang kita pakai tanda panah, artinya dia tidak berujung ya kalau garis itu. Nah, ini kenapa garisnya putus-putus? Karena pada garis ini bukan merupakan solusinya, karena pertidaksamaannya ini tidak pakai sama dengan. Jadi kalau yang tidak pakai sama dengan, tandanya hanya kurang dari atau lebih dari, itu solusinya garis putus-putus, bukan garis lurus yang tebal ya. Jadi kita pakainya garis putus-putus. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk garis x tambah y sama dengan 3? Sama dengan menentukan titik potongnya. Ketika x-nya 0 berarti y-nya 3, nanti titik potong di sumbu y-nya di 0,3. Dan ketika y-nya 0 berarti x-nya 3 kan. Oke ya, kita plotkan aja di koordinat kartesiusnya. Untuk titik potong sumbu y di 0,3
dan titik potong sumbu X di 3,0, sumbu Y-nya di 0,3. Kita sambungkan kedua titik ini jadi sebuah garis. Nah, kalau yang garis biru ini itu garis G2, dia garisnya tidak putus-putus ya. Artinya kan di sini permasalahannya pertidaksamanya itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, begitu. Selanjutnya kita menentukan daerahnya, daerah arsirannya di mana dari masing-masing persamaan linearnya. Ubah lagi, itu kita gunakan pertidaksamaan linearnya yaitu 3x tambah 2y kurang dari 6. Kita gunakan uji titik sembarang x, y nya. Misalkan saya ambil 0,0. Kenapa diambil 0,0? Karena mudah, kalau kita substitusi 0,0 itu pastikan hasilnya 3 kali 0, 0 tambah 2 kali 0, 0 juga ya, kurang dari 6. Artinya 0 kurang dari 6, 0 kurang dari 6 secara makna pertidaksamaan benar salah? Benar kan? Nah, karena benar, maka posisi 0,0 di bawah garis G1. Daerah arsirannya itu arahnya dari G1 ke bawah gitu. Jadi kalian arsir dari garis G1 ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena 0,0-nya di bawah G1. Kalau misalkan 0,0-nya di atas G1, kemudian hasilnya benar, berarti arsirnya ke atas. Bagaimana kalau hasilnya salah? Nah, kalau hasilnya salah, arsirnya jangan ke bawah 0,0 tapi ke atas, jadi berlawanan, begitu. Gampang ya. Nah, selanjutnya yang x tambah y kurang dari sama dengan 3, sama uji titik kita ambil 0,0, berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 3, 0 kurang dari sama dengan 3, itu benar kan? Nah, sehingga karena 0,0 juga di bawah garis G2 dan tadi di substitusi hasilnya benar, maka arsirnya ke bawah dari garis G2. Oke. Nah, untuk gambar yang pertama kita arsir dari G1 ke bawah seperti ini ya, ditandai dengan warna merah. Bolehlah kalian warnai supaya lebih menarik ya. Oke, yang kedua itu bagaimana arsirnya? Sama, dari G2 pun ke bawah. Jadi dari sepanjang garis G2 itu arsir ke bawah. Kita gunakan warna lain, misalkan hijau, nah seperti ini. Sehingga yang mana daerah himpunan penyelesaiannya kalau ditinjau dari warna-warna perpaduan dua pertidaksamaan ini? Carilah yang agak tebal irisannya. Artinya di sini dia merupakan daerah yang merah dan merupakan daerah yang hijau. Berarti yang mana irisannya? Irisannya tuh yang di sini, DHP ya, di sepanjang ini. Nah, ini adalah DHP-nya. Begitu. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 3x tambah 2y kurang dari 6 dan x tambah y kurang dari sama dengan 3. Nah, begitulah untuk menentukan solusi dari SPTL-DEVI dengan menggunakan menggambar grafik. Tapi saya punya metode lain, yaitu menggunakan aplikasi Desmos. Oke, simak terus ya, tetap semangat. Oke, anak-anakku, selain kita menggambar secara manual garisnya, kita bisa menggunakan aplikasi untuk membantu melihat daerah himpunan penyelesaian mana dari sistem pertidaksamaan tersebut. Itu menggunakan Desmos. Nah, kalian bisa install di Play Store, klik aja Desmos, kemudian nanti install, ikuti aturannya, atau bisa di browser, bentuknya seperti kalkulator untuk menentukan grafik, fungsi linear dan lain-lain. Nah, soal tadi itu kita menentukan pertidaksamaan 3x ditambah 2y kurang dari 6. Nah, himpunannya seperti ini. Daerah himpunan penyelesaiannya sama kan ya, di arsirnya di bawah juga. Kemudian yang kedua itu ada x ditambah y kurang dari sama dengan 3. Nah, itu seperti ini. Di manakah daerah himpunan penyelesaiannya? Daerah himpunan penyelesaiannya yaitu di sini. Ya. Ini DHP-nya. Nah, bagaimana kalau kita menentukan pertidaksamaan yang lainnya ya? Kita coba jika x kurang dari sama dengan 5. Nah, gimana solusinya? Ini adalah garis lurus sepanjang x sama dengan 5 ya. Ini garis vertikal. Kemudian
kurang dari sama dengan 5 artinya dari 5 ke kiri gitu. Jadi makanya arsirnya ke kiri. Dan kalau misalnya kita batasi lagi dengan Y lebih dari 2, nah, itu berarti dari 2 ke atas gitu ya. Tapi Y sama dengan 2 nya tidak merupakan solusinya. Nah, seperti ini. Kalau kita tambah lagi misalkan ada pertidaksamannya 2x tambah Y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini diwakilkan oleh garis yang biru. Nah, arsirannya seperti ini. Ini udah otomatis ya. Jadi kalau kita menginput dengan pertidaksamannya dia udah dalam bentuk arsiran. Ini arsirnya garis yang biru ini, sepanjang garis biru ini ya, dia ke atas kan. Nah, kenapa ke atas? Karena kalau kita lihat dari perwakilan daerah ini merupakan solusi dari sini. Jadi kalau kita ambil sembarang titik, misalkan 5,0 di sini kan, 0,5 kita substitusi ke sini, 0 tambah 5 lebih dari 4, berarti benar kan? Jadi himpunan pasangan terurut x, y nya itu ada di atas garisnya berapapun nilai x, y nya. Tapi yang di bawah ini bukan himpunan penyelesaiannya. Kalau digabung dari ketiga pertidaksamaan ini, yaitu yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Berarti yang di sini gabungannya. Nah, yang bentuk ini dari sini ke sini itu adalah DHP-nya sebelah sini. Oke. Itulah untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dengan aplikasi Desmos. Ya, sekian pemaparan dari saya untuk program linear materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.